Oke, kita tinggalkan informasi tadi, kita akan ke saham-saham pilihan pagi hari ini dari Anda, Mas Steven. Di antaranya adalah ada CTRA, direkomendasikan buy on break dengan support di 1005, resistance di 1110, kemudian MIDI direkomendasikan buy, support di 472, resistance di 555, MTEL direkomendasikan buy on break dengan support di 645 dan resistance di 735, PTPP Anda rekomendasikan buy on break, ini supportnya di 700 dan resistance-nya adalah di 835. Menarik untuk PTPP dan CTRA ini masuk ke dalam saham-saham properti yang juga mengalami penguatan begitu ya, dan tadi kita sempat bahas. Kita ke CTRA terlebih dahulu, mengapa buy on break? Mas Steven, apakah kemudian harga terakhir untuk Citra sendiri masih terlalu mahal, nunggu terkoreksi dulu baru bisa masuk? Iya, kemarin kan Ciputra Development ditutup di 1035 itu kan sudah naik 5% ya dalam sehari. Jadi kalau mau masuk sebaiknya pelaku pasar menunggu buy on break di 1105, nanti bisa melanjutkan penguatan ke 1110 seperti itu. Oke, untuk CTRA level terakhir di 1050, tunggu dulu terkoreksi begitu ya. Masuk ke level support yang direkomendasikan ada di 1005 begitu. Oke, baik. Untuk saham-saham lainnya seperti MIDI, MTEL dan juga PTPP kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini, Mas Steven. Dan pemirsa tetap bersama kami, usai jeda kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Buzz dan saya masih berbincang bersama Mas Steven Gunawan, senior analis Hainan Putih Sekuritas. Kita lanjutkan perbincangan. Tadi kita sudah bahas CTRA begitu ya, rekomendasinya buy on break. Kita ke MIDI, langsung masuk saja untuk MIDI karena Anda merekomendasikan buy. Mas Steven, analisisnya seperti apa? Untuk Alpha MIDI kalau rekomendasinya buy, ini berarti bisa untuk jangka panjang seperti itu. Karena memang ini kan termasuk consumer yang non siklus ya, jadi sama consumer non siklus kalau kita lihat di rotasi sektor berada di sektor leading, dia memimpin sektor lain, bisa masuknya di 496 sampai 500, namun support kuatnya di angka 472 seperti itu. Juga dari pola grafiknya itu, pola chartnya dia membentuk tren yang uptrend itu. Oke, level terakhir ada di 505, tapi kemudian secara pergerakan harga dari MIDI sendiri terus mengalami penguatan 3 bulan terakhir, 1 bulan terakhir, dan juga 1 minggu terakhir. Artinya apakah ada possibility untuk bisa masuk ke level 500 seperti yang Anda lihat di range belinya begitu? Atau masih ada level kemungkinan untuk melakukan penguatan untuk MIDI sendiri, Mas Steven? Ya, masih ada level untuk penguatan. Sekarang kan di kisaran 500 ya, kalau dia break di 525 bisa melanjutkan penguatan ke 530 seperti itu. Jika 530 masih ditembus juga, karena memang animo pelaku pasar kan cukup kuat ya, karena kan inflasi dalam negeri kan juga melandai ya, sudah di angka di bawah 3% terakhir kan, yaitu bisa ke 555 seperti itu. Oke, 555 diproyeksikan dapat tercapai hingga akhir tahun atau seperti apa? Ya, Mas Steven. Bisa tercapai hingga akhir tahun, mungkin bisa di November atau Desember, seiring habis gini musim laporan keuangan kuartal 3 ya. Baik, oke, menengah ke panjang untuk MIDI ya. Kemudian dari MIDI kita ke MTEL dengan rekomendasi buy on break, analisisnya seperti apa, Mas Steven? Struktur menara ya, satu-satunya investor menara yang kita rekomendasikan hari ini. Juga kalau kita lihat beberapa belakangan ini juga ada direkomendasikan juga oleh dari teman-teman lain. Memang kalau kita lihat sih dia relatif sideways ya, jadi kita rekomendasi buy on break bisa masuknya di 675 sampai 685 itu di harga penutupannya kemarin. Jadi artinya kalau dia break di 715 bisa melanjutkan penguatan selanjutnya di 725. Namun waspadai karena saham ini relatif sideways, walaupun memang tidak ada isu negatif di sektor fundamentalnya seperti itu. Oke, secara fundamental tidak ada isu negatif, tapi kemudian
terkoreksinya MTEL sendiri memang terkoreksi oleh berbagai macam informasi beberapa waktu yang lalu sehingga kemudian 1 bulan sudah melemah 12,34%. Secara potensi akan di berapa at least untuk akhir tahun, Mas Steven, untuk MTEL sendiri? Di akhir tahun bisa ke 785 sih, 785. Seiring dengan laporan keuangan full year, laporan keuangan kuartal 3 ini yang bakal pasti menguat, dia pasti bisa mendrive harga sahamnya itu sendiri. Kalau Mitratel itu kan kita memang lihat memang lagging ya, ketimbang TOWR Sarana Menara dan Tower Bersama, karena memang dengan tingkat hutang yang lebih rendah daripada kedua emiten menara tersebut, ya animo pelaku pasar lebih ke Sarana Menara dan Tower Bersama yang langsung sensitif ke perubahan suku bunganya itu sendiri. Baik, oke. Dari MTEL kita ke PTPP, rekomendasinya sama, buy on break di level 700 untuk level supportnya dan resistance di 835. Seperti apa, Mas Steven? PTPP kan kemarin ditutup di 775, itu naik 5% ya dalam satu hari, satu tingkat di atas Adikarya. Ya. Jadi kalau kita lihat pola patternnya ini, kalau dari pelaku pasar sempat mencermati, ini polanya sedikit berulang ya. Dari pertengahan bulan September polanya cukup berulang. Kalau dia memang bisa mengulangi pola itu lagi, ya kita bisa entry level di 770, jika break di 790 dia bisa ke 835. Namun waspadai jika polanya tidak berulang, dia bisa kembali ke 700, bahkan bisa ke 660, seperti itu. Baik, itu tadi saham-saham yang direkomendasikan ada PTPP, MTEL, kemudian ada MIDI dan juga CTRA begitu ya. Kita ke update dari pergerakan IHSG di pagi hari ini di pembukaan sesi 1, pemirsa bergerak menghijau di level 6.965,877, bergerak menguat 0,49%, dan saham-saham yang masuk ke dalam jajaran top gainers diantaranya adalah ada Brand, ini masih mengalami penguatan, kemudian juga ada Bull, Sini, STRK, OPMS, IOTF, PJHA, kemudian Film, MTK, dan juga SEMA. Sementara itu untuk saham-saham yang masuk ke dalam jajaran top losers diantaranya adalah ada Lopi, Widi, Homi, Koka, City, kemudian ada Jawa, Fire, dan juga MITI. Baik, sedikit Mas Steven, untuk proyeksi Anda di IHSG hari ini seperti apa? Ya, Mas. Baik. Kalau IHSG pagi ini kan pembukaannya indeks mover ya, pendorong indeksnya banyak. Blue chip ya, ada BCA, Bank Mandiri, BRI, BNI sama Telkom, memang lebih ke isu suku bunga dan eskalasi dari perang Hamas Israel yang sudah mulai melandai seperti itu. Biasanya memang blue chip yang bakal bergerak. Hari ini pergerakannya support kuatnya kemarin kan ditutup di 6932, support kuatnya di 6851. Ya sulit untuk jebol di bawah itu sih. Baik. Resistnya ya paling rata-rata ya di 7.000 seperti itu. Itu tadi dia beberapa analisis dari pergerakan IHSG, kemudian saham pilihan dan juga berbagai isu yang menarik untuk kita perbincangkan pagi hari ini. Mas Steven, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses untuk Anda. Sehat selalu, sampai jumpa. Terima kasih Mas Wiki. Baik.